Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihani Alifia Azahra dari Teknik Kimia Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada tugas kali ini saya akan membawakan topik tentang SCAT, yaitu Systemic Cause Analysis Technique. Langsung saja kita menuju ke pembahasan materi intinya. Presentasi kali ini saya akan membawakan materi tentang Systemic Cause Analysis Technique atau SCAT. Untuk materi yang akan saya bawakan, kurang lebih isinya meliputi pendahuluan Systemic Cause Analysis Technique, tujuan dan prinsip dasar SCAT, struktur klasifikasi SCAT, proses identifikasi immediate cause, analisis basic cause, peran faktor manajemen dan organisasi dalam SCAT, pengumpulan fakta dan data insiden secara sistematis, penyusunan diagram SCAT dan interpretasi visual insiden, formulasi rekomendasi tindakan perbaikan berdasarkan SCAT, studi kasus dan simulasi aplikasi SCAT di dunia industri. Yang pertama yaitu pendahuluan SCAT. SCAT sendiri merupakan Systemic Cause Analysis Technique, yaitu metode investigasi kecelakaan kerja yang bertujuan untuk mengidentifikasi penyebab utama kecelakaan dan merumuskan tindakan perbaikan untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. SCAT sendiri dikembangkan oleh International Loss Control Institute atau ILCI untuk menyelidiki dan mengevaluasi kecelakaan kerja menggunakan bagan SCAT. Lalu, masuk ke tujuan dari SCAT. Apa itu tujuannya? Yaitu yang pertama, mengidentifikasi penyebab kecelakaan. SCAT membantu dalam mengungkap akar penyebab kecelakaan, baik yang bersifat langsung maupun mendasar. Yang kedua, yaitu merumuskan tindakan perbaikan. Dengan mengetahui penyebab kecelakaan, SCAT memungkinkan perumusan tindakan korektif yang tepat untuk mencegah terulangnya kecelakaan serupa. Yang ketiga yaitu meningkatkan keselamatan kerja. SCAT berkontribusi pada peningkatan sistem keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 di tempat kerja. Lalu, prinsip dasar SCAT. Prinsip dasar SCAT meliputi 1. Identifikasi kerugian. Identifikasi kerugian menentukan dampak kecelakaan baik pada manusia, yaitu cedera, kematian, dan properti seperti kerusakan alat, bangunan, maupun lingkungan. Yang kedua yaitu identifikasi tipe kecelakaan. Menentukan jenis kecelakaan yang terjadi seperti terjatuh, tertabrak, terpapar bahan kimia, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu identifikasi penyebab langsung. Menentukan faktor-faktor yang secara langsung menyebabkan kecelakaan, seperti tindakan tidak aman atau unsafe action, atau kondisi tidak aman, atau unsafe condition. Yang keempat yaitu identifikasi penyebab dasar atau akar penyebab. Menyelidiki lebih dalam untuk menemukan faktor-faktor yang mendasari penyebab langsung, yang seringkali terkait dengan sistem manajemen dan kebijakan perusahaan. Yang kelima yaitu identifikasi lemahnya kontrol. Menilai efektivitas sistem pengendalian yang ada dan menemukan kelemahan dalam sistem tersebut yang memungkinkan terjadinya kecelakaan. Yang keenam yaitu pengembangan tindakan korektif. Berdasarkan temuan di atas, SCAT membantu dalam merumuskan tindakan perbaikan yang tepat dan efektif untuk mencegah kecelakaan serupa di masa depan. Yang ketujuh yaitu pelaporan dan tindak lanjut. Hasil investigasi SCAT didokumentasikan dalam laporan yang terstruktur, dan tindak lanjut dilakukan untuk memastikan implementasi tindakan perbaikan. Lalu kita masuk ke immediate cause dan basic cause. Dalam analisis kecelakaan kerja, immediate cause atau penyebab langsung adalah faktor yang secara langsung menyebabkan terjadinya kecelakaan. Sedangkan basic cause atau penyebab dasar adalah akar masalah yang mendasari penyebab langsung tersebut. Metode investigasi dengan SCAT sangat membantu mengidentifikasi kedua jenis penyebab ini untuk mencegah kecelakaan serupa di masa depan. Proses identifikasi immediate cause. Dalam analisis kecelakaan kerja, immediate cause atau penyebab langsung adalah faktor yang secara langsung menyebabkan terjadinya kecelakaan. Proses identifikasi penyebab langsung memerlukan beberapa langkah, yaitu 1. Deskripsi kejadian. Jelaskan secara rinci kejadian yang terjadi termasuk waktu, tempat, dan kronologi kejadian. Yang kedua, identifikasi faktor pemicu. Tentukan faktor-faktor yang memicu terjadinya kecelakaan seperti energi, zat, atau tindakan manusia. Yang ketiga, yaitu identifikasi penyebab langsung.
Satu, tindakan tidak aman unsafe act, yaitu tindakan yang dilakukan pekerja yang tidak sesuai dengan prosedur keselamatan, dan kedua yaitu kondisi tidak aman, yaitu unsafe condition. Yang keempat yaitu analisis informasi, menggunakan teknik analisis seperti fault tree analysis, 5Y, Y-tree, atau fishbone diagram untuk mengidentifikasi penyebab langsung dan akar penyebab. Yang kelima yaitu rekomendasi tindakan. Setelah penyebab teridentifikasi, susun rekomendasi untuk tindakan perbaikan dan pencegahan. Penyebab langsung dari immediate cause terdiri dari tindakan tidak aman atau unsafe condition dan kondisi tidak aman atau unsafe condition. Tindakan tidak aman contohnya seperti menggunakan peralatan rusak atau tidak layak, mengoperasikan peralatan yang sedang diperbaiki atau dipelihara, bekerja di bawah pengaruh alkohol atau obat-obatan terlarang. Lalu kondisi tidak aman contohnya seperti APD yang tidak memadai atau tidak sesuai jenis pekerjaan, tanda peringatan atau rambu K3 yang tidak memadai, serta paparan bahan kimia berbahaya atau beracun, paparan kebisingan atau paparan radiasi. Lalu analisis basic cause. Dalam konteks SCAT, merujuk pada identifikasi akar penyebab kecelakaan atau insiden, bukan hanya penyebab langsung. Penyebab dasar merupakan akar masalah yang mendasari penyebab langsung seringkali terkait dengan sistem manajemen atau prosedur kerja yang tidak memadai. Penyebab dasar terdiri dari faktor individu, faktor pekerjaan, dan faktor manajemen. Faktor individu contohnya seperti kurangnya pengetahuan atau keterampilan, kemampuan fisik dan mental yang kurang memadai, stres akibat bekerja. Lalu ada faktor pekerjaan seperti peralatan kerja yang tidak memadai, kurangnya pengawasan atau kepemimpinan yang lemah, serta rekayasa teknik yang tidak memadai. Lalu ada faktor manajemen, yaitu program K3 yang tidak memadai atau tidak efektif. Tidak ada inspeksi dan evaluasi, serta standar operasional prosedur atau SOP yang tidak sesuai. Selanjutnya adalah peran faktor dan manajemen dan organisasi dalam SCAT. Peran faktor manajemen, yaitu peran faktor manajemen, contohnya yaitu perencanaan dan pengorganisasian. Manajemen bertanggung jawab untuk merencanakan dan mengorganisasikan proses investigasi kecelakaan, termasuk penggunaan metode SCAT. Ini melibatkan penentuan tim investigasi, alokasi sumber daya, dan jadwal pelaksanaan. Lalu ada pelatihan dan pengembangan. Manajemen perlu memastikan bahwa personel yang terlibat dalam investigasi SCAT memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam menggunakan metode ini. Lalu ada pengawasan dan evaluasi. Manajemen bertanggung jawab untuk memantau dan mengevaluasi efektivitas pelaksanaan metode SCAT, serta memastikan tindak lanjut yang tepat terhadap rekomendasi yang dihasilkan. Lalu ada penyediaan sumber daya. Manajemen harus menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk pelaksanaan investigasi SCAT, termasuk waktu, anggaran, dan akses ke informasi yang relevan. Lalu yang terakhir yaitu komitmen dan dukungan. Manajemen harus menunjukkan komitmen yang kuat terhadap penggunaan metode SCAT dan memberikan dukungan penuh pada tim investigasi. Lalu ada peran organisasi, yaitu 1. Budaya keselamatan. Organisasi perlu menciptakan budaya keselamatan yang kuat, di mana semua anggota organisasi merasa nyaman untuk melaporkan insiden dan berpartisipasi dalam investigasi. Lalu ada sistem pelaporan. Organisasi harus memiliki sistem pelaporan insiden yang jelas dan mudah digunakan, sehingga insiden dapat dilaporkan dengan cepat dan akurat. Lalu ada tanggung jawab bersama. Organisasi perlu menumbuhkan rasa tanggung jawab bersama untuk keselamatan di antara semua anggota organisasi, bukan hanya pada Departemen Keselamatan. Lalu ada penyediaan informasi. Organisasi harus menyediakan informasi yang relevan dan mudah diakses oleh tim investigasi, termasuk data kecelakaan, prosedur kerja, dan informasi terkait lainnya. Lalu ada tindak lanjut. Organisasi harus memastikan bahwa rekomendasi yang dihasilkan dari investigasi SCAT ditindaklanjuti dengan serius dan tindakan perbaikan yang diperlukan dilaksanakan dengan efektif. Lalu ada pengumpulan fakta dan data insiden secara sistematis menggunakan metode SCAT. Pengumpulan fakta dan data insiden secara sistematis melibatkan pengumpulan informasi yang terstruktur untuk mengidentifikasi penyebab utama suatu insiden atau kecelakaan. Metode ini membantu dalam menemukan akar masalah dan mengembangkan tindakan pencegahan yang efektif untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. Langkah-langkah pengumpulan fakta dan data dengan SCAT. 1. Deskripsi kejadian.
Gambarkan dengan jelas apa yang terjadi, di mana, kapan, dan insiden atau kecelakaan terjadi. Lalu 2, ada identifikasi faktor pemicu. Tentukan faktor-faktor yang berkontribusi pada terjadinya insiden, seperti perilaku tidak aman atau kondisi tidak aman. 3, penyebab langsung. Identifikasi tindakan atau kondisi yang secara langsung menyebabkan insiden. 4, ada penyebab dasar. Gali lebih dalam untuk menemukan akar penyebab insiden yang bisa meliputi faktor individu, pekerjaan, dan manajemen. Lalu ada rekomendasi kontrol, yaitu berdasarkan analisis, tentukan tindakan perbaikan yang diperlukan untuk mencegah insiden serupa terulang kembali. Penyusunan diagram SCAT. Penyusunan diagram SCAT adalah alat analisis penyebab kecelakaan yang sistematis. Berikut langkah-langkah penyusunan diagram SCAT. 1. Identifikasi insiden. Deskripsikan secara jelas insiden atau kecelakaan yang terjadi, termasuk waktu, lokasi, dan detail kejadian. Yang kedua yaitu pengumpulan data. Kumpulkan semua informasi terkait insiden seperti saksi mata, foto atau video, catatan medis, dan data lain. Identifikasi penyebab langsung. Misalnya pekerja tidak menggunakan APD, mesin tidak berfungsi dengan baik, dan lain-lain. 4 yaitu identifikasi penyebab dasar, yang terdiri dari faktor manusia, faktor pekerjaan, dan faktor manajemen. Yang kelima, yaitu buat diagram SCAT. Susun semua temuan dalam format diagram SCAT. Diagram ini biasanya berbentuk tabel yang memuat kategori kejadian, penyebab langsung, dan penyebab dasar. Yang keenam, yaitu analisis dan kesimpulan. Analisis diagram SCAT untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan mengembangkan tindakan pencegahan. Lalu ada interpretasi visual insiden. Interpretasi visual insiden melibatkan penggunaan visual seperti foto, video, atau diagram untuk memahami kronologi kejadian dan faktor-faktor yang terlibat. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam interpretasi visual, yaitu kronologi kejadian, posisi dan tindakan, kondisi lingkungan, peralatan dan APD, serta visualisasi penyebab. Kemudian ada formulasi rekomendasi tindakan perbaikan berdasarkan SCAT. Rekomendasi tindakan perbaikan berdasarkan metode SCAT mencakup identifikasi penyebab kecelakaan. SCAT membantu dalam menganalisis kecelakaan dengan merinci faktor-faktor penyebab dan mengidentifikasi tindakan pencegahan untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. Langkah-langkah rekomendasi tindakan perbaikan berdasarkan SCAT, yaitu identifikasi penyebab langsung, penyebab dasar, kemudian rekomendasi tindakan perbaikan, lalu ada implementasi dan pemantauan, serta evaluasi dan pembelajaran. Yang terakhir ada studi kasus dalam SCAT di dunia industri. Studi kasus SCAT dalam dunia industri umumnya berfokus pada investigasi kecelakaan kerja untuk mengidentifikasi akar penyebab dan mencegah kejadian serupa di masa depan. Contoh investigasi kecelakaan kerja di proyek pembangunan. Kronologi ada sebuah kecelakaan kerja di proyek yang mengalami keracunan gas saat membuat lubang pembuangan limbah. Potensi resikonya yaitu resiko utama yang teridentifikasi adalah keracunan gas, terutama dalam ruang terbatas. Penyebabnya diduga adalah keracunan gas akibat kurangnya ventilasi yang memadai di ruang kerja. Yang kemudian dilakukan pencegahan, yaitu penyediaan ventilasi yang memadai di ruang terbatas, penyediaan alat pelindung diri yang sesuai, serta pelatihan keselamatan kerja yang komprehensif, terutama untuk pekerja di ruang terbatas. Sekian presentasi dari tugas saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.